Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang menghadiri acara akad nikah saudara kita Abdullah dan Nur Hamidah, baru saja telah kita laksanakan atau telah terlaksana akad nikah antara kedua mempelai, dan tentunya kita semua tidak lupa untuk mendoakan mereka berdua dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untukmu dan keberkahan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asas kebahagiaan rumah tangga itu ada 3. Yang pertama, kesolehan, agama yang baik, dan akhlak yang mulia. Kesolehan, agama yang baik, dan akhlak yang mulia. Kecantikan adalah kecelakaan bila tidak disertai dengan agama. Kekayaan adalah malapetaka bila tidak disertai dengan agama. Karena semua ini, kecantikan, kekayaan, demikian pula kedudukan, itu tidak akan bermanfaat di dalam menghadapi berbagai macam problematika rumah tangga bila tidak disertai dengan agama yang baik dan akhlak yang mulia. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum seseorang menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Untuk memilih seorang wanita yang baik agamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Seorang wanita itu dinikahi disebabkan 4 hal. Limaliha, dikarenakan hartanya, lihasabiha, dikarenakan kedudukannya, walijamaliha, disebabkan kecantikannya, walidiniha, dan disebabkan agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebelum agama perkara-perkara yang lain. Ini adalah 4 hal yang mendasari seorang wanita dinikahi.
Dan di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaum lelaki, kaum muslimin, fadhfar bidzatid din. Ambillah keberuntungan dengan menikahi seorang wanita yang baik agamanya. Ingat, artinya ingat wahai kaum lelaki, bila kalian menikahi seorang wanita karena kecantikannya, ingat, lihat agamanya bagaimana. Kalau kalian menikahi seorang wanita karena hartanya, karena kedudukannya, jangan lupa bagaimana agamanya. Nam, taribat tiada kalau tidak. Bila engkau tidak menikahi seorang wanita dikarenakan agamanya, hanya berdasarkan kecantikan, keturunan, kedudukan atau kekayaannya, maka celaka kedua tangan. Nah, itu akan membawa kepada kesengsaraan, kebinasaan. Nah, ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyattakhidh ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa imra'atan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang di antara kalian, wahai pemuda, wahai kaum lelaki, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang wanita yang salihah yang membantu kalian di dalam urusan akhirat kalian. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seseorang akan bahagia di dalam membangun rumah tangga. Dan bukan hanya sekedar lelaki saja yang diwasiatkan dan diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mempelai wanita. Nah, calon istri dan walinya juga diberikan bimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquh." Bila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan juga akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian ketahui agamanya, Masya Allah, dia adalah orang yang soleh, demikian pula akhlaknya, Masya Allah, luar biasa, tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk menolaknya. Fazawwijuh, kata Rasulullah SAW, nikahkan dia. Nah, kalau sekarang terbalik, barakallahu fikum, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi fulusnya, uangnya, atau uang penaiknya, nikahkan dia. Nah, begitu kan sekarang. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi uang penaiknya 50 juta, 100 juta, walaupun agamanya dan akhlaknya tidak karuan, nah, ayo, ini bagus, ini orang kaya. Tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum, tadi kita telah sebutkan bahwasanya kekayaan tidak dibarengi dengan agama itu adalah malapetaka. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Illa, kalau tidak, takun fitnatun wa fasadun aridun. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Kalau kalian tidak menikahi orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka akan muncul fitnah di dunia dan kerusakan yang luas. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak menikahi orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, berarti dia akan menikahi putrinya dengan seseorang yang tidak baik akhlaknya, tidak baik agamanya, yang kemudian setelah pernikahan mungkin dia akan menyakitinya, menyiksanya, menzaliminya, atau memerintahkannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal kita dari kecil sudah berusaha mendidik putri kita, menjauhinya dari berbagai macam yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tanpa selektif, tanpa melihat agama dan akhlak calon suami dari putri kita, akhirnya kita telantarkan dia, yang kemudian dirusak oleh orang tersebut.
Jadi ma'asyiral muslimin, inilah dia asas kebahagiaan, yaitu menikahi seorang wanita atau menikahkan seorang laki-laki dengan putri kita. Hendaklah yang paling pertama yang diperhatikan adalah agama dan akhlaknya. Seseorang berkata kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, "Laqad khataba ibnati jama'ah, faman uzawwijuha." Telah datang beberapa orang yang telah meminang putriku. Lantas siapakah yang akan aku nikahkan? Dengan siapa putriku aku akan nikahkan? Kata Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, "Zawwijha man yakhafullah." Nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau dia itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kau nikahkan putrimu dengannya adalah orang yang takut kepada Allah, itu mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yadhlimha. Kalau dia tidak suka, dia marah, maka dia tidak akan menzaliminya. Ini kelebihan bila seseorang menikahkan putrinya dengan orang soleh, orang yang baik agama dan akhlaknya. Dalam dua keadaan, ketika suaminya mencintainya, dia akan memuliakannya dengan semulia-mulianya. Ketika suaminya tidak menyukainya, dia tidak akan menzaliminya. Dia akan senantiasa menjaga tuntunan-tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak melanggar apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian tentunya bila seorang lelaki telah menikahi seorang wanita, dia telah menjadi pemimpin bagi wanita tersebut. Wajib baginya untuk menafkahinya, mengayominya, memeliharanya, bergaul dengannya dengan lemah lembut, mengajarkan kepadanya agama dan akhlak yang mulia. Mencari wanita yang sempurna itu tidaklah mungkin di dunia ini. Sesuatu yang mustahil. Sesempurna apapun seorang wanita, pasti ada kebengkokan, pasti ada kekurangan. Karena mereka kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah untuk kaum wanita dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dila'. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, yaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Wa a'waju syai'in fi dhila a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. In dhahabta tuqimahu au tu'diluhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka engkau akan mematahkannya. Kalau engkau paksakan untuk lurus, dia akan patah. Kalau engkau biarkan, dia akan tetap ada kebengkokan. Artinya seorang wanita itu, barakallahu fikum, pasti akan terjatuh kepada kesalahan, kekeliruan, ada kekurangan. Dan disitulah kita harus sebagai seorang suami pandai-pandai menyikapi kekurangan, kesalahan seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seorang suami menyikapi kesalahan istri. Kalau kita tidak punya ilmu, langsung tempeleng, langsung tendang, langsung pukul. Tidak begitu syariat kita. Syariat kita ini adalah syariat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ketika seorang istri melakukan kesalahan. Yang pertama ditempuh adalah nasihat. Nasihat demi nasihat disampaikan.
secara langsung oleh kita atau dari pihak keluarga menyampaikan nasihat, atau orang yang kita harapkan bisa menasihatinya. Kalau nasihat sudah tidak bisa, tidak mempan, baru kemudian barakallahu fikum pisah ranjang, pisah tempat tidur. Nah, semoga dengan itu dia sadar. Kalau itu tidak mempan, barulah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedikit pukulan. Sedikit pukulan. Nah, bukan langsung hantam bagian muka atau dada. Nah, ini berbahaya. Sedikit pukulan yang menterbiah istri tersebut. Karena tujuan dari pukulan ini agar dia sadar dan tobat dari kesalahan yang dia lakukan, bukan untuk menyakitinya atau menzoliminya. Nah, sehingga kita tidak boleh memukul bagian-bagian vital seperti kemaluan, wajah, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula tentunya bila seorang wanita sudah menjadi istri, ada beberapa hak-hak suami yang harus dia lakukan, yang wajib dia lakukan. Kalau kita sebutkan pada majlis ini tentunya tidaklah cukup waktunya, namun kita akan menyebutkan beberapa hal yang penting, dan ini sebagai nasihat bagi penceramah sendiri dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada siang hari ini. Seorang wanita yang salihah, terlihat dari rutinitas kesehariannya. Wanita salihah bisa kita kenali dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula hubungannya dengan suaminya. Dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mentaati perintah suaminya dalam perkara ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang terbaik. Bagaimana wanita yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amaraha zawjuha ata'athu." Bila dia diperintahkan oleh suaminya, dia mentaati perintah suaminya. Dia laksanakan perintah suaminya. Ini diantara tanda wanita salihah yang baik agamanya. Dia tidak berlama-lama ketika diperintahkan oleh suaminya, tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Dan saking besarnya hak seorang suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau mengabarkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, li'idhami haqqiha alaih, disebabkan besarnya hak seorang suami terhadap istri. Namun karena sujud itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada seorang pun, termasuk kepada seorang wanita, disebabkan hak suaminya yang begitu besar, untuk sujud kepada suaminya. Kemudian seorang wanita yang salihah juga di antara tandanya adalah dia senantiasa menjaga kehormatannya. Di samping dia menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasanya, mentaati suaminya, dan dia juga menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya di sini umum, segala hal yang menyangkut dengan penjagaan kehormatan masuk di dalamnya, yaitu termasuk memakai jilbab. Ketika dia keluar rumah, menutup auratnya dengan sempurna. Barakallahu fikum. Demikian pula dia tidak boleh berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya.
bila hal ini, 4 hal ini dilakukan oleh wanita, menjaga salat, puasa, kemudian mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka dia akan dikatakan masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kau sukai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha, qila laha dukhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Bila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau sukai. Dari pintu manapun yang engkau sukai. Subhanallah. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu zuhur sebentar lagi, dan ini tadi acaranya molor 6, saya cukupkan khutbah nikah ini sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua mempelai adalah pasangan suami istri yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Semoga mereka berdua adalah pasangan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka berdua untuk selalu berada di atas apa-apa yang diridai Allah Jalla Jalaluh, dan menjauhkan mereka dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, al-afwu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.